bahwa ETH, SRP dan Cardano akan mencapai puncak baru di tahun ini. Para ahli berpendapat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap-mantap ya. No tipu-tipu Anda. Biasa untuk pemula ya. Pemula hati-hati ya. Bergabung ke channel Mas Bro, nggak akan tipu-tipu Anda. Hati-hati sekali dalam bermain meme coin ya. Meme coin itu project abal-abal, project semelekete, kentut, tipu menipu, project bohong belaka, project kentut itu betul-betul hati-hati. Yang mana dari tahun 2013 sampai sekarang tidak ada yang becus, hanya Shiba sama Dogecoin ya. Ketika sudah Dogecoin sudah naik tinggi, Shiba sudah naik tinggi, sudah pada cuan di situ ya. Ya sekarang naiknya dap-dup, pelendas-pelendus kayak orang nggak jelas. Naiknya project juga nggak terbang. Yang namanya project itu nggak ada ngaruh, cuma dikit ngaruhnya. Kalau tertarik yang namanya project banyak sekali kan bersaing ya, itu seperti itu ya. Hati-hati. Yang mana kenaikan itu kan berdasarkan demand, nggak ada project, nggak ada apa PP ya, nggak ada project BTC, nggak ada project, akan tetapi menjanjikan uang di sini main game. Yang penting tahu masuk dan tahu jual, itu aja ya. Ini akan saya kasih berita nanti yang mana ada berita yang betul-betul mantap, info-info yang diperkirakan orang-orang favorit, tentunya orang-orang yang handal di dengkot kripto, para pakar-pakar yang luar biasa akan memberikan tahu bahwa dia sudah diprediksi nanti akan yang koin yang akan sampai ke ATH, nanti akan saya jelaskan di belakang video ya. Ini saya ulas sekali karena berita banyak sekali, saya ulas gunggung kepruk. Yang penting di sini mindsetnya, fundamental kita yang penting itu ya. Karena di tahun depan kita hati-hati. Tahun depan itu mulai bull market, yang mana di bulan April sudah mulai halving BTC dengan kenaikan yang luar biasa di BTC ini, dengan institusi sudah mulai masuk dengan kabar berita yang menggegerkan bahwa ETF support segera disetujui, punya BlackRock, Fidelity, Grayscale, macam-macam pokoknya ya, bukan Rock Mini ya, BlackRock ya. Ini betul-betul Bitcoin lagi bermain di antara inilah segini 540, 41, 42 ya, 439 ya. Ini lagi sideways di area sini. Nanti kalau ini sideways ya, nanti altcoin ya sedikit-sedikit terbang ya, nanti ada penurunan dikit terbang lagi. Yang mana ini anomali sekali, market lagi nggak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba nanti turun, tiba-tiba loncat tinggi, pokoknya lagi dimainkan sama bandar. Hati-hati. Tapi saya akan memberikan pandangan ya, memberikan pandangan, bukan pandang-pandangan sama perempuan ya, jorok itu namanya. Kacau ya. Akan memberikan pandangan bahwa yang mana tahun depan itu bull market di bulan April mulai halving BTC, akhir tahun mulai terbang edan-edanan gemblung-gemblungan ya. Ini saatnya sebetulnya bukan momen TP bro ya, tapi momen gembus, bukan momen tempe. Nanti pikir aja ke tempe ya, langsung lah, nggak usah banyolan. Ini hari ini saya akan beritahu bahwa momen ini sebetulnya bukan momen TP, tapi momennya akumulasi dikit-dikit. Ketika ada barang turun, serok tambah muatan, ada barang turun, serok tambah muatan, ada barang turun, serok tambah muatan. Jangan ada barang turun Anda lari ya, bahaya. Yang mana ini kan yang namanya bear market sudah selesai, bottomnya, winternya sudah selesai. Ini arahnya walaupun ada naik turun, ini arahnya sudah arah bullish, arah bull market. Pelan-pelan buka titik plus. Kalau dikasih ngerti ya, jangan opat-opat ondal-ondal cengar-cengir mulu ya. Sedikit-sedikit TP, sedikit-sedikit TP, giliran mau masuk terbang lagi. Ini saatnya, sekali lagi saya sampaikan, andaikan nanti turun dibanting nggak usah takut. Yang mana tahun depan sudah pasti bull market, pret ya. Bercanda Mas Bro yang kamret ya. Ini betul-betul tahun depan bull market. Saatnya ya dimainkan bandar, naik turun, ada yang pasang up, ada yang pasang down, lepret tinggi dah biasa, nggak usah khawatir. Ini momennya momen akumulasi apapun barangnya, yang penting top CMC ya. Jangan barang-barang yang tingkatannya rankingnya ribuan persen, buat apa, buang aja koin-koin seperti itu. Masa tenarnya udah selesai, udah habis, udah suram ya, sudah buntu, tinggal scamnya saja. Cari yang lagi tenar, yang lagi hot
betul-betul yang lagi mantap. Apa Mas Bro, SRP ini belum tinggi betul. SRP targetnya 140 juta per koin. Kok begitu Mas Bro? Ya nanti kalau sweep dipakai ini pun kan sudah mulai banyak iklannya, yang mana SRP itu sudah mulai bergerak menggunakan pada SRP untuk transfer lintas batas antar negara, bro ya. Yang kedua, Anda bisa masuk ke Solana. Solana ini juga termasuk koin yang digandrungi sama Well. Ketika ini turun banting, masuk pasti nanti akan cuan di bull market, gak akan enggak ya. Dogecoin silakan dikit-dikit saja, ini tergantung Mbah Elon ya. Cardano, waduh, sudah saya kasih tahu dari kemarin-kemarin, yang namanya Cardano ini project long invest untuk jangka panjang 10, 20, 30 tahun lagi masih ada koin ini, yang mana ini dedengkot daripada cryptocurrency, blockchain. Urusan kita kan lagi berbicara investasi di blockchain ya, salah satunya ETH Cardano ini. Kalau bilang ETH mahal ya masuklah di Cardano. Saya jamin 20 tahun yang akan datang, wow, mati. Nggak terbang ya. Tuh di situ BNB, lihat katanya GC di fatfood nyatanya BNB bergerak jauh ekor terbang. Investasinya banyak, investornya banyak yang investasi di sini. Ini sampai 546 triliun. Mau apa mau dibilang fatfood bagaimana ya? Pasti ini akan jadikan Anda cuan. Polygon, saya bilang dari kemarin saya keluarkan ya, Polygon naiknya juga mantep ya. Jangan main-main. Ya ini rantai naiknya sampai 50%. Rantai babi apa rantai ngeong-ngeong apa rantai guguk ya. Yang mana token baru pun kalau memang bagus ya, lagi tenar lagi jos ya begini terbang tinggi, tapi nanti suatu saat ya juga bisa ngungsep kalau suatu saat sudah masa tenarnya sudah selesai. Makanya cari yang sekarang lagi mantap untuk tahun depan di bull market, kita TP selesai, habis itu bermain lagi, cari koin-koin yang mantap lagi. Tapi kalau sekelas Polygon, Cardano, SRP itu dedengkot akan selamanya bersinar. Litecoin pada waktunya terbang juga, nggak usah khawatir. Ini kalau Anda mau masuk, ini memang saatnya masuk, tapi cicil dikit-dikit, takutnya dibanting kita masih punya amunisi untuk ngambil di bawah, yang mana ini tidak ada waktu untuk TP. Sebetulnya momennya itu momen akumulasi dikit-dikit untuk persiapan bull market yang akan datang, begitu ya. Langsung mengenai beritanya bahwa ETH, SRP dan Cardano akan mencapai puncak baru di tahun ini. Para ahli berpendapat positif. Ini di sini SRP, Litecoin, Bitcoin, ETH ya. Jadi macam-macam ini mantap ini ya. Dalam 5 hari terakhir, dunia mata uang kripto telah dihebohkan dengan lonjakan harga Ethereum ataupun ETH, Ripple ataupun SRP, Cardano ataupun ADA. Pertanyaannya, apa tren ini akan berlanjut dan mencapai puncak baru di tahun ini? Para ahli optimis bahwa hal ini bisa terjadi. Waduh, mantap, 7 kali mantap. ETH telah menikmati kenaikan tajam lebih dari 12% dalam seminggu terakhir. Faktor yang perlu Anda perhatikan adalah penurunan pasokan ETH di bursa, sementara transfer dari para pemegang besar ataupun well crypto telah meningkat. Institusi mulai pada masuk, waktunya mantap jaya. CEO Blockstream bahkan meramalkan bahwa harga Bitcoin akan melampaui 100.000 US dollar, yang bisa berdampak positif pada Ethereum dan tentunya altcoin yang lain akan ikut terbang ya. Ripple, SRP dan Cardano, harapan dan kewaspadaan. Ripple di sisi lain telah menunjukkan kenaikan yang signifikan namun juga memerlukan kewaspadaan. Sementara itu Cardano sedang dalam proses restrukturisasi yang bisa membawa dampak besar pada harganya. Apakah ini akan menjadi awal dari kenaikan baru atau hanya fluktuasi sementara? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi kelihatannya betul-betul yang disampaikan sama pakar Cardano ini akan melonjak, harganya terbang tidak terduga-duga ya. Dengan semua ini, satu hal yang pasti adalah bahwa dunia kripto selalu penuh dengan kejutan. Apakah Anda siap untuk menjadi bagian dari perjalanan ini? Tetaplah waspada dan selalu lakukan penelitian sebelum berinvestasi ya. Jangan sembarangan saja, harus pilih koin-koin yang bagus. Selanjutnya akan saya berikan berita yang mantap tentunya.
Jadi Bitcoin melambung tinggi, ETF support menjadi magnet bagi investor ya. Ketika dunia finansial tradisional mulai merapat ke ranah kripto, Bitcoin BTC mencapai puncak 17 bulan terakhir. Hanya ini dipicu oleh harapan investor kripto terhadap persetujuan beberapa ETF support Bitcoin. Komisaris CVTC Sumer K. Messinger memberikan pandangan tentang fenomena ini. Bitcoin ETF support magnet baru bagi investor kripto. ETF support Bitcoin menjadi sorotan baru di dunia investasi. Messinger mengungkapkan bahwa Bitcoin telah diperdagangkan dalam fitur trading selama beberapa waktu. ETF telah beroperasi berdasarkan hal tersebut, kenaikan popularitas Bitcoin dan minat yang semakin besar dari investor membuat Messinger tidak terkejut dengan lonjakan harga Bitcoin. Makanya ini betul-betul momennya momen terbang bro, kalau melihat daripada berita yang luar biasa ini, yang mana kripto ini waktunya untuk akumulasi, bukan waktunya untuk TP. Kalau turun lagi masuk, andaikan naik ya kita santai saja, jangan buru-buru TP. Ketika nanti turun baru masuk, ketika naik ya kita TP-nya nanti di bull market tahun depan sudah nanggung ya, di bulan 4 April sudah mulai halving. Kemungkinan akhir tahun akan terjadi bull market. Saat ini kalau harga turun lagi ya nggak usah takut, tetap nanti ujung-ujungnya arahnya akan naik ke atas ya. Menurut pasar sudah siap untuk produk-produk ini. Dalam konteks ini banyak yang mengaitkan lonjakan ini dengan peningkatan minat dari institusi. Messinger menegaskan bahwa minat dari institusi dan dunia finansial tradisional menunjukkan bahwa produk-produk ini tidak akan hilang ya. Lanjut dengan berita yang selanjutnya. Oke, kalian juga akan saya singgung mengenai Shiba Inu ini ya. Waktunya jual atau beli ya. Laju pembakaran turun 80% bro ya. Dalam beberapa hari terakhir laju pembakaran komunitas Shiba Inu mengalami penurunan signifikan. Laju pembakaran yang mencapai puncaknya di awal bulan mulai menurun dan telah jatuh ke angka 2 digit dalam 24 jam terakhir. Apakah ini akan berdampak pada performa harga SHIB ya, kita nggak ngerti. Yang penting kalau market cap sudah gede ya kelihatannya untuk naik terbang tinggi juga udah agak susah ya. Ya kemarin tetap naik tapi kan wajar seperti kenaikan yang lainnya ya. Data dari situs pelacak pembakaran Shiba Inu menunjukkan bahwa laju pembakaran Shiba Inu telah menurun lebih dari 80% dalam sehari terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh partisipasi yang lebih sedikit dalam laju pembakaran karena investor kripto lebih fokus pada harga pasar kripto yang sedang naik. Pasti pada lari harga-harga yang lagi naik, bukan sekarang ya. Yang mana yang sudah lama ya sudah ditinggalin, cari lagi momen yang baru yang lagi jos. Tentunya ya jos gandol. Saat ini hanya 29,98 juta SHIB yang telah dibakar dibanding dengan angka di awal bulan yang seiring melihat lebih dari 100 juta token dibakar. Ini menunjukkan kurangnya partisipasi dari anggota komunitas Shiba Inu yang mana lagi lari-lari pergi ya, cari koin-koin yang mantap, yang baru, yang market capnya masih kecil, yang sudah masuk Binance, PP, Ploki yang mungkin akan terbang lebih tinggi di tahun depan di bull market. Pasti akan mencari koin-koin yang baru yang bisa menjadikan cuan lebih besar daripada Shiba Inu ya. Bagaimana dampak pada harga SHIB ya? Melihat grafik harga Shiba Inu, meme coin ini telah melihat perlambatan dalam rally-nya selama hari terakhir, namun ini tidak sepenuhnya mengakhiri tren bullishnya yang ditunjukkan oleh harga SHIB. Misalnya para whale kripto tidak meninggalkan kripto dan malah memilih untuk mengumpulkan melalui naik turunnya untuk scalpingan saja kelihatannya bro ya. Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, whale Shiba Inu telah mengangkat 4,52 triliun token dari pasar melanjutkan rally harga. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemain besar ini mengharapkan harga terus naik, terutama dalam jangka pendek, menjadikan waktu yang baik untuk berinvestasi dalam kripto ya. Ini waktunya menjual ataupun membeli, namun telah terjadi penurunan signifikan dalam antusiasme dan partisipasi dalam token SHIB. Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa volume perdagangan harian telah menurun sebesar 20,94% yang menunjukkan bahwa penjual mungkin telah mendapatkan keuntungan ya. Saya rasa cukup berita ini ya, berita-berita yang gaduh-gaduh ini paling tidak untuk menjadikan pertimbangan Anda berinvestasi, saatnya masuk ataupun saatnya beli. Semua yang menentukan Anda di sini Mas Bro hanya
hanya mereview saja ya, hanya memberikan info-info sesuai yang ada di lapangan, sesuai fakta, notipu-tipu, ngibul-ngibul ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe sudilah kiranya untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mas Bro nggak sempurna karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.